kan. Ini gedung dulu anu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi bahasa Arab kita dan kita Rasulullah. Terakhir kita sampai di halaman 15 ya. Di halaman 15 di sana kita belajar tentang nakirah dan juga ma'rifat. Tapi istilah itu belum kita terlalu bahas. Yang terlalu kita ini paham dulu ya, membedakan cara membaca ketika isim, ketika kata memakai alif lam dan juga tanpa alif lam yang kemarin ya. Tanpa alif lam maka kita bilang kemarin langsung ditanwinkan baik dia untuk mematani. Tapi di level atau di jilid satu ini sudah tanwin saja semua ya, domah tanwin ya pun tanpa alif lam ya. Kalau dia pakai alif lam maka jangan dibaca tanwin ya, tapi dibaca domah atau saja bahasa kita mutahid. Terakhir itu kita latihan di halaman 15 ya, di halaman 15 yang tamari latihan di sana. Yang bagian 1 itu sudah kita selesaikan ya, bagian 1. Iya. 2 juga sudah kan? 2 sudah. Yang 3 nah, contoh saja untuk mengulas sedikit, murojaah sedikit aja. Pekan lalu lihat kata yang pertama itu. Kata pertama dia tidak pakai alif lam, maka dibaca zaman ragu-ragu langsung ditanwinkan ya, maka menjadi masjidun langsung ya, dibaca masjidun. Kemudian kata yang kedua dia pakai alif lam. Nah, pakai alif lam berarti cara bacanya al-masjid. Mudah ya Pak? Ya. Mudah insyaallah. Artinya kalau masalah arti mufradatnya gimana? Kosakatanya hafal semua Pak? Insyaallah ya. Yang kedua, yang latihan yang kedua, lihat. Tamrin yang kedua itu ada instruksi atau tugas iqra, waktu baca dan tulis. Di sana kan ada pakai alif lam ya. Al-maktabu maksurun ya. Al-maktabu maksurun. Apa maksud kemarin? Patah. Nah, maksud patah, rusak ini mulai mana dari maksur ya. Al-maktabu maksurun. Meja ini atau meja itu patah atau rusak ya. Itu sudah apa ya? 1 sampai 10 sudah itu ya? Ya. Oke, sekarang tugas yang berikutnya, latihan ketiga, imla ya. Kita diminta untuk mengisi bagian yang kosong. Imla al-faragha fi majal bibatil kalimatil munasabati minal kalimatil taliyah. Intinya kita diminta untuk mengisi
yang titik-titik itu dengan pilihan kata-kata yang ada di atasnya. Lihat di sana ada jamilun. Apa kemarin arti jamilun? Indah. Bagus. Yang tadi tulis arti boleh lihat di halaman sebelumnya ya. Jamilun itu indah atau bagus. Wasihun, naam, kotor. Maftuh, apa maftuh? Maftuhun, terbuka ya. Boleh sambil itu artinya Pak. Jamilun, indah atau bagus. Wasihun, kotor. Maftuh, terbuka ya. Har apa har? Kemarin har itu panas ya. Har itu panas. Sakil apa sakil? Sakil itu berat. Khafif apa khafif? Ringan. Jadi tugas antum nomor 1, al-hajaru apa? Lanjutannya yang pas. Al-hajaru jamilun misalnya. Al-hajaru harun misalnya ya. Coba isi Pak. Ini melatih kita hafal kosakata ya. Coba isi langsung bukunya aja. Kalau lupa, lihat di halaman sebelumnya ya. Kosakata di halaman sebelumnya. Anak pernah nyampein nggak Pak? Kalau setiap kita ketemu maunya store mufrad ya? Belum ya? Kalau bisa mulai pekan depan, setiap kali sebelum mulai kita setoran kosakata. Minimal 5 lah, minimal 5 Arab dan artinya. Ya. Jadi ini melatih kita menghafal kosakata. Karena bahasa Arab kalau nggak ada kosakata bingung kita. Kalau kita nggak ada modal hafal kosakata susah. Wasipun, jangan panjang. Jangan wasipun. Jangan wasipun. Itu aja ya Pak ya, sampai 6 itu aja. Yang lainnya nanti kita lewatin dulu. Karena sama saja intinya ngapal kosakata ya. Tuhun. Sudah Pak? Ya, sebagai Yuk, barangkali kita bahas sama-sama. Nomor 1, apa kata yang pas? Al-Hakirun.
Sakilun. Coba baca sama-sama. Al-hajaru sakilun. Nah, al-hajaru sakil ya. Al-hajaru sakil. Apa artinya? Batu berat. Nah, ya, batu itu berat. Sakil ya. Tadi nomor 2. Al-babu maftuhun. Al-bab, apa arti bab? Pintu. Nah, pintu ya. Al-babu maftuhun. Apa maksud tadi? Terbuka. Nah, maftuhun artinya terbuka ya. Kemudian al-qamaru. Qamar apa qamar? Bulan. Bulan ya. Yang cocok apa ya? Jamil. Jamil, indah ya. Bulan itu indah. Warok, apa arti warok kemarin? Al-waroku daun atau kertas. Yang pas apa? Khafifun. Khafif. Al-waroku khafif artinya Ringan. nah ya, ringan. Kemudian al-laban, apa laban kemarin? Laban. Al-laban Susu. apa ini? Yang pas? Harun. Harun ya. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nah, jadi intinya ya, Bapak, di sini ngajak kita buat murojaah kosakata yang sebelum-sebelumnya intinya. Adapun rumusnya, kaidahnya, intinya cara membaca yang benar ya. Alif lam dia dhamma, kalau tanpa alif lam maka dia tanwin. Ya. Jadi yang sudah kita ambil, kita pelajari. Nah, gimana bacanya ini? Qalamun. Gimana bacanya ini? Al-qalamu. Ya, jangan ragu lagi ya. Sekarang jangan ragu lagi. Dia tanpa alif lam maka dia Qalam. kolam. Dia pakai alif lam maka Al-qalamu. al-qalam. Jadi misalkan kita belum tahu arti gimana bacanya ini? Sayyarati. Tu atau tun? Tun. Karena dia tidak ada Alif alif lam. Jika pakai alif lam menjadi As-sariyatu. tahu artinya? Enggak, kita belum tahu artinya pun kalau sudah tahu kaidah cara bacanya bisa bacanya ya. As-sayya ya, saya pun saya ini. Nah, untuk latihan berikutnya ini tugas-tugas di rumah ya. Misalkan di rumah di halaman 16 itu ya, kerjakan di rumah sama. Kita diminta memilih kata ya, isim yang pas, yang sudah ada sifat di ujungnya, yang sudah ada keterangan di ujungnya ya. Titik-titik-titik, nadhifun apa dan nadhifun bersih. Nanti silakan di rumah pilih kata yang pas buat ini apa. Berarti kita diminta buat lihat lagi kosakata sebelumnya. Paham ya? Ya. Ini di rumah ya. Di rumah, kalau di sini ya. Nah. Baik, silakan ditulis ya, al-kalimatul jadidah ya. Kosakata baru yang belum ditulis. Al-qamaru, apa artinya al-qamaru? Bulan. Nadhifun, sambil tulis Pak ya, kalau lupa di bukunya sendiri masing-masing. Nadhifun. Kabirun, kabirun besar, kabir besar. Khafifun, khafifun ringan ya, ringan, enteng. Khafif. Jadidun, jadidun baru. Tulis ya, ditulis di situ. Jadidun baru. Harun apa harun? Panas. Panas. Maftuh, maftuhun terbuka ya. Maftuh itu terbuka. Jamilun, indah.
indah, bagus, jamil. Jamil, anta jamil. Atau anta jamal. Namanya Jamaluddin atau gimana Pak jadi? Qadimun, qadim apa qadim? Lama. Nah, lama ya bahasa qadim, zaman qadim, lama. Qadim. Baridun apa baridun? Baridun dingin. Maksur apa maksur dari? Patah. Nah, rusak, patah, maksurun patah ya, rusak dan sebagainya. Waqifun, waqifun berdiri. Waqifun berdiri ya. Wasikhun, wasikhun kotor. Kotor. Sogir apa sogirun? Sogirun kecil. Sakilun, ya sakil berat, ya sakil berat. Jalisun, ada yang tinggalan? Boleh, jangan malu, tanya langsung artinya. Nasi pun Pak. Hah? Nasi pun Bersih, bersih. boleh. Ada lagi yang tinggalan? Jadidun. Baru, Baru. Pak. Ada lagi? Kalau gaji itu nanya sini. Oh beda Pak ya. Ada di dalam situ. Insinyur, Kamar bulan. insinyur, arsitek dan lain-lain. Ada lagi yang tinggalan? Hah? Yang mana? Nasi pun bersih. Ini Ayo lanjut. Lihat bukunya, kita lanjut. Ikuti ya. Najmun, najmun, an-najmu, an-najmu, dikun, dikun, ad-diku, ad-diku, rajulun, rajulun, ar-rajulu, ar-rajulu, qalibun, talibun, at-talibu. at-talibu. Sekarang kita akan masuk alif lam syamsiyah. Nanti dijelaskan bedanya qamariyah sama syamsiyah. Baik, dari segi arti dulu. Najm apa artinya? Ayo, sambil ingat-ingat. Bintang ya. Dikun apa dikun? Ayam jantan. Ya, ayam ya. Jantan. Rojul apa rojulun? Iya ya. Talib apa talib? Talib itu pelajar ya. Talib itu pelajar. Pak, satu Pak, silakan baca Pak. Nomor 1, an-najm. An Nah, lanjut nomor 1, halaman berikutnya. An-najm ba'idun. An-najmu ba'idun. Apa artinya? Bintang. Ba'id itu jauh Pak, tulis ba'idun itu jauh. Kita pelan-pelan tulis artinya supaya ada catatan di bukunya masing-masing ya. Ba'idun jauh. Cara bacanya jangan dibaca al, jangan dibaca al-najmu ya, tapi an-najmu. Ini namanya alif lam syamsiyah ya. Sederhananya begini lah Pak. Kalau setelah alif lam ada tasydid, udah masukin aja di situ. An-najmu ba'idun. Ya, bintang itu jauh. Selesai nomor 1, tahu semua artinya ya. Nomor 2, ganti. Baca. Ar-rajulu waqifun. Artinya Pria itu berdiri. nah, ar-rajulu. Rajul itu pria atau laki-laki dewasa ya. Rajul waqifun berdiri. Waqif itu berdiri. Lanjut Pak. As-sukaru hulwun. Gula itu manis. Baik. As-sukaru hulwun. Sukar ya. Sukar ini bahasa sering kita dengar bahasa Inggris kan. Sukar.
sugar. Sukar itu gula lah ya, jadi kan gitu. Gula hulun manis, ya. Manis. Jadi silakan tulis artinya yang belum tahu. Nomor 4, lanjut apel. Oke Pak, nomor 4. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Tolik apa tadi tolik? Belajar. Belajar. Marid apa marid? Sakit. Maridun sakit. Tolik murid siswa dari marid. Marid sakit. Lanjut ya. Adikku jamilun. Tadi kenapa? Ayam jantan Tidak. indah. Gimana yang pasarnya? Ayam jantan itu ayam jantan itu bagus. Ya, bagus lah ya. Lebih enaknya artinya begitu ya. Jamil, indah, bagus, tampan, sesuai dengan apa yang dijelaskan ya. Apa itu jamil? Laki-laki itu tampan misalnya ya. 6. Adab. Ad-daftaru jadidun. Artinya Buku tulis itu baru. daftar itu buku tulis ya, buku tulis. Jadi kenapa jadi Baru. jadi baru. Sabar ya, kumpulin dulu semua kosakata dan artinya biar enak kita ketemu kaidah-kaidah nasi depan. Terus nomor 7. Kemana ini? Barang. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru. Pedagang itu kaya. Nah, at-tajiru ghaniyun. Tajir apa tajir? Pedagang. Tajir pedagang. Ghaniyun kaya. Bukan tajir yang kaya tak ya? Iya. Kaya. Tajir itu emang kaya ya. Tajir. Pedagang ya. Lanjut. Boleh kemana aja Pak? Hah? Boleh. Adukan. Adukan apa dukan? Toko lah, tadi kan toko. Maftu tadi apa maftu? Nah ya, adukan itu toko ya, toko, maftu itu. Lanjut. 9. Waladun. Gimana Pak? Ulangi Pak cara bacanya. Al-waladun. Al-walad. Al-waladun. Fakir. Fakirun. Artinya Anak itu. al-walad apa al-walad itu? Al-walad. Anak-anak. Walad apa? Anak-anak ya. Fakir ya fakir. Miskin, fakir. Ini ya fakir itu tulisan fakir. Al-waladu fakirun. Anak laki-laki itu fakir. 10 lanjut. Siapa? 10. Ayo, harus dulu. At-tufahu ladidun. Apa tufah? Apel ya, buah. Tufah itu apel ya. Lazid apa lazid? Bahasa kita tahu lazid ya. Lezat, lazid. Lazid. Lazid itu lezat, enak ya. Apel enak. Yang 11, nomor 11. At-tabi. At-tabibu taulu. Rawi.
Tawil. Tawilun. Tawilun. Terus wal Mardu. mari wal maridu Maridu. Qasir. qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu Mudaris. qasirun. Apa tabib? Tabib apa tabib? Dokter ya. Tawil atau tawil? Tinggi. Dokternya panjang. Tinggi. 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 Dokternya tinggi. Mari apa? Wal mari. Wa itu dan ya. Wa dan ya. Al mari itu kemudian yang sakit atau pasien pendek. Wasir itu pendek. Di sini mudaris. Oh, Di sini mudaris. Mana pakai PDF? Di situ apa? Mudarisu. Oh, wal mudarisu. Mudaris guru. Guru. Mudaris itu guru. Jadi Anda ingatkan lagi, tak apa di awal-awal ini kita mengumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya, tulis arti sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ketemu kita hafal insyaallah ya. Jadi sabar, kaidahnya jangan terburu-buru. Pokoknya ketemu kosakata baru, tulis artinya ya. Jadi bukunya jangan ditinggal makanya. Jadi setiap kali kita belajar ketemu, bawa buku yang biasa kita pakai supaya kita bisa ngecek arti yang sudah kita tulis. Qasiran. Baik, sudah lewati anak kita yang bawa kitab, buka halaman 19. Buka langsung halaman 19. Buka halaman 19, sama-sama kita simak, silakan disimak. Ya, yang ada PDF juga boleh, halaman 19. Di sini akan dijelaskan al-huruful qamariyatu wal hurufu syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Sederhananya bagaimana? Qamariyah itu yang alif lamnya dibaca jelas. Al itu namanya qamariyah. Adapun syamsiyah itu alif lamnya melebur. Alif lamnya apa? Samar-samar. Dia masuk ke kata atau huruf setelahnya. Nah, gimana contohnya? Lihat di sana. Itu ada dibagi dua. Al-huruful qamariyah, huruf-huruf qamariyah ada 14. Ya, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, itu huruf qamariyah. Ketemu kan, Pak? Itu ya, itu huruf qamariyah. Nah, contohnya ya, al-abu. Ya, nah al-nya dibaca jelas, itu namanya qamariyah cara membacanya. Al-babu. Itu ikutnya nah. Al-abu. Al-abu. Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-ainu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Jadi alnya terbaca jelas ya. Al itu namanya qamariyah. Baik, sekarang kita artikan. Al-abu, apa abu? Bapak, ayah, itu namanya abu. Al-abu. Al-ab. Al-bab itu udah lewat ini. Al-babu. Apa al-babu? Pintu ya. Al-babu pintu. Kemudian al-jannah. Apa jannah? Kita bisa al-jannatu surga ya, jannah atau kebun juga bisa. Tapi maksudnya di sini ya surga itu al-jannah ya. Al-himar apa himar? Keledai. Himar itu keledai.
Al-khubzu apa khubz? Khubzu itu roti. Roti ya. Al-ain apa ain? Ain. Mata. Mata ya. Ain itu mata. Al-ghoda apa ghoda? Besok. Nah, ghoda itu makan siang. Makan siang. Kalau ghodan besok. Kalau ghoda makan siang. Apa bahasa Inggrisnya apa makan siang? Lunch. Ghodan. Al-famu apa fam? Mulut. Fam itu mulut. Komar tahu pasti. Apa komar? Al-komaru bulan. Al-kalbu apa? Al-kalbu ya. Al-kalbu anjing. Bukan kelambu. Alma apa alma? Air. Air. Ma. Iya. Al-waladu apa tadi? Al-walad? Anak-anak. Anak laki-laki, anak kecil. Al-hawa apa hawa? Ya, artikan saja hawa itu udara. Hawa. Ya, hawa. Al-yadu apa? Tangan. Nah, jadi inilah contoh dari huruf-huruf komariah. Tadi Anda bilang sederhananya, simpelnya, kalau ketemu ini cara bacanya, alnya dibaca jelas. Al-abu, al-babu, dan selanjutnya sampai contoh aliyah. Di sebelahnya itu al-huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah. Ada ka, dal, gai, ro, zai, sin, dan selanjutnya sampai nun. Lihat ya. Jadi cara membacanya tidak dibaca alnya, tidak dibaca al-tajiru. Salah cara bacanya al-tajiru, tapi at-tajiru. Paham? Ya, sama-sama kita sebutkan. At-tajiru, At-tajiru, as-sawbu, as-sawbu, ad-diku, ad-diku, az-zahabu, az-zahabu, ar-rajulu, ar-rajulu, az-zahratu, az-zahratu, as-samaku, as-samaku, asy-syamsu, asy-syamsu, as-sabru, as-sadru, ad-dhaifu, ad-dhaifu, at-talibu, at-talibu, ad-dhahru, az-zahru, al-lahmu, al-lahmu, an-najmu. an-najmu. Nah, jadi bisa kita bedain sama sebelahnya tadi ya. Iya. Kalau yang ini alifnya melebur atau langsung masuk ke huruf setelah alif lamnya. Makanya tadi contohnya dia ada tasydid lakukannya ya. Setelah itu maka dia langsung masuk. At-tajiru apa at-tajiru? Nah, tadi kita bilang tajir pedagang. At-tajiru pedagang. As-sawbu apa? Tahu, as-sawbu baju. Ad-diku apa ad-dik? Diku ayam ya, ayam jantan. Ad-diku ayam. Kemudian az-zahab apa? Zahab itu emas. Bukan panggilan emas. Emas ya, logam mulia emas. Ar-rajul tadi diulang-ulang rajul. Pria atau laki-laki dewasa. Zahra apa zahra? Zahra itu bunga ya. Zahra. Jadi anaknya, kalau anak perempuan yang dikasih nama Zahra, Zahra itu artinya hero ya. Abu Zahra. Ada Abu Zahra?
ayat dasar. Samak apa samak? As-samaku ikan. Ikan samak. Nah ini kata asyam. Apa syam? Asyamsu matahari. Kemudian as-sadru apa sad? Sadru itu dada. Oh, bukan dada ini. Dada ini. Dada. Dada. Kalau ini apa? Dada. Gila dari kau. Baik, apa baik? Tamu ya. Baik. Tamu. Baik. Bukan lemah, bukan baik, bukan hadis baik. Bukan hadis baik ya. Ini tamu baik. Tamu ya. Oleh tadi diulang-ulang oleh itu. Pelajar ya. Terus Zuhur apa? Zuhur bukan zuhur ya. Nah ya, kalau kita bacanya al-zuhru pakai dhammah itu zuhur, tapi itu pakai fathah. Zuhru punggung. Punggung ya, punggung. Laham apa laham? Lahmu daging. An-najmu apa? Bintang. Jadi ini perbedaan antara membaca Qamariyah sama Syamsiyah. Paham sampai sini? Insyaallah. Kalau paham coba buka halaman 20, halaman selanjutnya. Sama-sama aja. Itu kan belum ada harokat ya. Nah, sekarang kita gimana nih bacanya Qamariyah atau Syamsiyah? Kata yang pertama, gimana bacanya? Al-baitu. Al-baitu atau al-baitu? Al-baitu. Al-baitu ya. Qamariyah. Apa al-baitu? Yang kedua, bacanya gimana? Ad-diku. Al-diku atau ad-diku? Ad-diku. Ad-diku. Syamsiyah. Dik tadi ayam ya. Yang ketiga, Al-mudarris. kita juga secara apa ya, spontan juga kalau membaca agak bingung juga, susah bacanya. Pasti al kan, al-mudarris itu ya, Qamariyah, al-mudarris. Terus apa mudarris? Guru ya, guru, mudarris itu guru. Terus Al-babu. Al-babu itu. Terus Talibu. Talibu. Syamsiyah ya. Talibu, murid. Terus apa lagi? As-sukaru. Sukar dari gula ya. Terus Ad-daftaru. 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 Apa daftar? Buku tulis. Ya, daftar tadi buku tulis. Lagi apa? Terus al-akhu. Apa akhu? Saudara. Saudara laki-laki. Nah, kita bilang aki itu nanti ada pembahasannya ya. Kapan kita bilang aki, kapan bilang yang lain ya. Tapi asalnya dari akhu, itu artinya saudara laki-laki. Terus dibaca berikutnya Ar-Rasulu. Apa Rasul? Utusan. Ya, utusan ya, Rasul utusan ya. Lanjut Al-wajhu. Al-wajhu. Apa wajhu? Wajah. Bahasa kita nih wajah, ya wajah. Ya, al-wajhu itu wajah, muka. Lanjut As-sadiqu. As-sadiqu. Sodiq. Apa sodik? Sodik itu teman ya. Sodik, teman ya. Nah ini gimana baca ini? Al-Qur'an. Nah, biasanya kita baca Al-Qur'anu. Al-Qur'an.
Terus Salatu. as-salatu syamsiyah. Apa as-salat? Salat. Salat. Terus Al-Ka'bah. al-Ka'bah apa artinya? Ka'bah. Ka'bah. Terus Ar-Ra'su. ar-ra'su apa artinya? Ar-ra'su kepala. Kepala. Ra'su kepala ya. Terus Isbahu. al-isba'u apa artinya? Nah, jari. Jari. Jari ya. Terus As-sabun. as-sabu Nu. apa artinya? Sabun. Sabun, sabun ya. Sabun, sabun. Az-zufru. Terus al-dhufru apa artinya? Az-zufru. Kuku, Kuku. kuku ya. Az-zufru. Kuku. Kuku ya. Al-dhufru itu kuku. Taklimun Allah ya misalnya. Al-fajr apa fajar? Fajar. Fajar ya fajar bahasa kita ya. Al-fajr fajar. Kemudian al-dhuhru apa dhuhru? Zuhur. Zuhur. Ingat tadi punggung apa? Oh, pakai fathah ya, ini pakai dhamma. Sama-sama tulisannya. Al-asr apa? Asar. Asr itu asar. Al-maghribu maghrib. Al-isya'u Isya. isya. Nah, jadi ini latihan untuk melatih kita bedain mana komariah mana siang. Dan dari segi kaidah paham ya? Insya Allah. Insyaallah ya. Yang agak berat itu memang ngumpulin kosakatanya itu di dalam banyak. Tapi nggak masalah. Yang penting kita tahu artinya kita terus saja. Nah, anak nambah lagi kaidah berikutnya. Jadi di awal-awal sudah kita bilang, tanda di akhir ini dia berubah pasti ada sebabnya. Ya, dia nggak bisa berubah semau kita ucapkan. Ketika dia tidak ada alif lam, maka dia domah tanwin. Kata itu diunkan. Dan ketika dia ada pakai alif lam, maka dia cukup di domah saja. Sekarang kita mau belajar kapan dia menjadi kasrah tanwin atau kasrah saja. Kapan dia menjadi kita ganti kayak katanya ya. Paham dong. Apa ini bacanya? Masjidun. Hah? Masjidun. Ini Al-masjidu. masjidun al-masjid. Kita mau berubah dia menjadi masjidin. Kapan dia menjadi masjidin? Kapan dia menjadi Masjidu. masjidi? Dia nggak bisa berubah tanpa ada sebabnya. Bukan semau kita yang baca ya. Di antara yang membuat kata ini menjadi kasroh tanwin atau kasroh ketika didahului oleh huruf jar. Nah, kalau di halaman kita coba dibuka halaman 21. Di dan Di apa artinya? Di dalam. Ala apa artinya? Ala artinya di atas. Popo apa artinya? Mana popo? Hah? Hah? Oh. Di atas. Pokok di atas. Apa bedanya sama Allah? Nah, insya Allah. Nanti aja dulu. Ini dulu. Fi di atau di dalam. Allah di atas.
Jadi kalau kata ini tidak didahului oleh kata apapun, maka dia dibaca domah tanwin, masjidun. Kalau dia ada alif lam menjadi al-masjid. Tapi kata ini menjadi masjidin kalau dia didahului oleh huruf jar. Apa jar? Yang majrur. Apa majrur yang membuat dia menjadi kasrah lah sederhananya. Ketika misalkan di sini ditambah fi. Kalau ada fi sebelum masjidun, jangan dibaca fi masjidun, tapi dibaca Fi masjid. Fil masjid. fi masjidin. Fi masjid. Sebagaimana dia tidak ada alif lam dibaca domah tanwin, kalau dia ada jar seperti ini tanpa alif lam dia dibaca kasrah tanwin fi masjidin. Jelas sampai ini? Jelas? Sama seperti ini juga. Ya, misalkan pakai fi ya, kalau di atas masjid apa ini? Fi. Fil. Fi. Fi di plus, maksudnya rumusnya ya. Ketemu masjid pakai alif lam, yang tadinya al masjidu, kalau sebelumnya ada fi, jangan dibaca fil masjidu, langsung berubah dia menjadi kasrah, menjadi Fil masjid. Fil masjid. fil masjid. Jelas? Apa bedanya ini sama ini? Tanwin dengan kasroh. Fokus di sini, dia tidak pakai alif lam, maka in. Fil. Pakai alif lam seperti Fi. jelas? Boleh, kalau mau ditulis bagaimana? Mau difoto boleh. Kalau misalkan supaya lebih enak, mana yang enak aja belajarnya. Ya. Fil masjid. Ada grup nggak Pak? Grup belajar nggak ada? Kalau ada grup belajar bisa share di situ. Udah ya, hapus ya. Belum. Hah? Coba baca. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil bait. Kenapa Pak baitin? Karena ada alif lam, maka dibaca fil baiti. Paham ya? Apa artinya ini? Muhammad di dalam rumah. Ya. Coba baca. Kolam ala maktabun. Bareng-bareng. Al-qalam ala maktabi. Maktabi.
Maktabin. Ada masih pikir maktab gitu. Ada masih pikir maktab gitu. Coba yang maktab. Baik. Al-qalamu ala maktabin. Maktabin. Qalamu. Kenapa dibaca al-qalamu? Ada alif lam. Kenapa al-qalamu? Karena ada alif lam ya. Al-qalamu ala maktabin. Bin. Bun. Hah? Maktabin. Maktabun. Maktabin. Bin. Bin. Ya. Kenapa bin? Enggak ada alif lam. Dahulu ada huruf jar dan yang tidak pakai Alif lam. Maka al-qalamu ala maktabin. Apa artinya? Pena itu di atas meja. Sudah pahami dua hal ini. Pahami ini apa rumusnya? Nanti pas kita ketemu lagi, insya Allah pekan depan kita bahas lagi dengan contoh. Jadi ada pertanyaan nggak? Boleh kalau ada pertanyaan. Banyak loh. Ini dulu ya, dua ini dulu. Belum waktunya. Baru aja. Ya dua ini dulu ya. Kasih saya yang itu. Ini materi kita malam ini. Jadi materi terakhir tentang huruf jar kedua baru fi sama ala aja. Kalau sudah tahu kaidah ini, nanti nambah huruf jar lagi yang berikutnya nggak pusing lagi cara bacanya. Yang penting tahu dulu cara bacanya ini. Ya jarnya ini fi sama ala. Ya. Nah, alhamdulillah, Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.